saudara yang terkasih, suatu sukacita besar dapat menyambut saudara kembali dalam ibadah online Gereja Karismatik City Church hari ini. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, selamat bergabung dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Suwanto. Saudara pasti sudah siap diberkati oleh ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami boleh berkumpul semua Tuhan pada hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau boleh bekerja lewat Roh-Mu Tuhan dalam hati kami sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Dia sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Oh, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Oh, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yeah, 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 yeah. Lamanya Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin, 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 haleluya. Aku diberkati. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku,
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Mari kita nyatakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tidak akan takut, sebab Engkau besertaku. Aku tidak akan bimbang, sebab Engkaulah Allah kami. Kami menyatakan iman kami Tuhan. Engkaulah yang memberi kami kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau
Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya Tuhan, sungguh indah bersamamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pagi ini kembali kita dapat berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu judul khotbah, yaitu perasaan tidak mampu. Terambil di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ke 12. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan, anugerah, kasih-Mu atas kami semua. Dan ini waktu untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami perlu Tuhan bekerja lewat Roh-Mu yang kudus, menghidupkan firman itu, menerjemahkan firman itu kepada bahasa kebutuhan kami. Sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12, saya harap Bapak Ibu Saudara dapat membacanya secara seluruhannya sehingga mendapat pemahaman yang jelas. Izinkan pada pagi hari ini saya hanya membaca di ayat 11 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak patah lidahnya. Firman Tuhan ini jelas sekali mengingatkan atau memberi informasi kepada kita di mana Musa mengungkapkan perasaan tidak mampunya dalam hal memimpin bangsa Israel dan juga menghadap Firaun. Perasaan tidak mampu, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu perjalanan kehidupan kita.
baik dalam hal kita mengikuti Tuhan maupun dalam hal pengembangan diri kita. Sebagai contoh, katakan saja pendidikan. Banyak orang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena mereka merasa tidak mampu. Tidak mampu dalam arti karena mereka merasa tidak pintar. Tidak mampu karena mereka berpikir karena mereka tidak punya cukup biaya. Atau karena mereka telah usia lanjut. Demikian juga perasaan tidak mampu sebagai orang tua untuk mendidik anak. Terlebih ketika anak itu pada usia remaja. Demikian juga kepada pasangan suami istri. Ada perasaan tidak mampu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari pasangan kita. Demikian juga sebagai orang percaya. Ada perasaan tidak mampu ketika diminta terlibat di dalam pelayanan di dalam kerajaan Allah dengan alasan mungkin banyak sekali dan salah satunya karena kurang pengalaman. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, apakah saya sebagai seorang pelayan Tuhan memiliki perasaan tidak mampu? Saya jawab iya, bukan hanya sekali, tapi banyak kali saya juga punya perasaan tidak mampu. Teristimewa ketika saya harus menyampaikan firman Tuhan, kerap kali harus bergumul karena ada perasaan tidak mampu. Dan perasaan yang tidak mampu itu saya bawa kepada Tuhan di dalam pergumulan, dalam doa dan meminta kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus. Kita semua pasti minimal sekali seumur hidup kita memiliki perasaan tidak mampu atau mungkin lebih. Dengan demikian dapat saya katakan adalah tidak mungkin seorang atau pribadi di dunia ini yang tidak mempunyai pengalaman perasaan tidak mampu di dalam hidupnya. Mungkin kita bertanya, apakah perasaan tidak mampu selalu negatif? Maka jawabannya adalah tidak selalu. Itu tergantung bagaimana kita meresponi, menanggapi situasi tersebut. Bahkan perasaan tidak mampu atau tidak nyaman yang kita rasakan seringkali dapat berubah menjadi berkat, bukan penghalang dalam hidup kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dan mengembangkan kehidupan yang melekat kepada Kristus. Alkitab sendiri mencatat ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab di mana ketika mereka mendapat tugas dari Tuhan, mereka merasa tidak mampu. Katakan aja contoh, yaitu Gideon. Gideon ketika mendapat tugas dari Tuhan, di mana Allah meminta dia untuk memimpin bangsa Israel, supaya mereka dibebaskan dari orang-orang Midian, dari orang-orang Amalek. Gideon merasa tidak mampu. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepada Allah. Bapak Ibu perhatikan, tetapi jawabnya kepada Allah. Artinya jawaban Gideon kepada Allah. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon menyatakan ketidakmampuannya. Demikian juga dengan Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah satu nabi yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Bahkan ia dipakai Tuhan untuk mengalahkan kurang lebih 450 orang Nabi Baal. Tetapi apa yang terjadi ketika ia mengalami kemenangan? Habis itu dia berkata, ia mengalami posisi yang disebut tidak mampu. Kenapa ia tidak mampu? Karena ada ancaman dari Isabel bahwa akan membunuh dia. Dia merasa tidak dapat lagi, tidak mampu melanjutkan perjalanan hidupnya. Dari mana kita dapat melihat itu? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sautnya.
Ya Tuhan, ambillah nyawaku sekarang, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia merasa tidak mampu. Demikian juga dengan Daud, Yunus dan tokoh-tokoh yang lainnya. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berkaitan dengan perasaan tidak mampu. Pagi ini saya akan mengeksplor satu tokoh yaitu Musa. Siapakah Musa itu? Musa adalah keturunan dari suku Lewi. Bapaknya bernama Amran dan ibunya bernama Yokebed. Musa memiliki 2 orang kakak kandung, yaitu Harun dan Miriam. Musa dilahirkan pada masa tekanan penindasan yang luar biasa atas orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani pada waktu itu. Di mana Firaun mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap anak laki-laki. Sehingga Musa dihanyutkan di air dengan tujuan agar dapat diselamatkan. Betul, Musa diadopsi pada akhirnya diselamatkan oleh putri Firaun. Sehingga itu Musa dibesarkan, dididik dengan pengetahuan Mesir. Pada waktu selanjutnya kalau kita membaca dari firman Allah, maka kita menemukan bahwa pada satu peristiwa di mana orang Mesir ya bertikai atau bertengkar dengan orang-orang Ibrani sehingga menyebabkan Musa tergerak hatinya untuk membela kaumnya, orang-orang Ibrani. Sehingga apa yang terjadi? Matilah orang Mesir tersebut. Oleh sebab itu Musa mengalami apa yang disebut takut. Dia lari ke mana? Dia lari ke Median. Disitulah dia menjadi gembala dan mendapat tugas yang dari Tuhan, yaitu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, umurnya adalah 80 tahun. Saya ingin menegaskan kepada kita, kepada setiap kita yang mengikuti ibadah online ini, bahwa usia tidaklah mempengaruhi saudara untuk ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ia merasa tidak mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan minta, yaitu untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya kurang lebih jutaan dan menghadapi Firaun pada waktu itu. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat yang ke-13, Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, dari ayat-ayat yang saya baca tadi, maka jelas terlihat bahwa Musa mempunyai suatu perasaan ketidaksanggupannya untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan tugaskan kepada dia. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan seluruh kehidupan Musa di dalam 3 bagian. Usia 0 sampai 40, Musa berada di tanah Mesir. Usia 40 sampai 80, Musa berada di Median dan dia mendapat tugas dari Tuhan. Dan usia 80 sampai 120, Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, bahwa dunia ini senantiasa berusaha membentuk kita seperti nilai-nilai dunia, seperti konsep dunia atau cetakan dunia ini, yaitu dunia berusaha membentuk kita dengan membasuk perasaan tidak berarti. Dunia berusaha membentuk kita dengan memasukkan perasaan kalah. Dunia membentuk kita dengan memasukkan perasaan tidak ada harapan. Dunia membentuk kita dengan memasukkan perasaan bersalah. Dan dunia memasukkan kepada kita dan untuk membentuk kita yaitu perasaan tidak mampu. Tetapi berbeda dengan pihak Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan bagi tiap-tiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anaknya, yaitu rancangan
yang indah, rancangan yang baik, rancangan masa depan yang penuh harapan. Karena kita adalah anak-anaknya, individu-individu yang unik. Dan keunikan ini jelas terlihat di mana sidik jari kita berbeda satu dengan yang lainnya. Sekalipun jumlah umat manusia saat ini sudah miliaran, tetapi tetap sidik jari kita berbeda. Itu menunjukkan bahwa kita adalah unik, ada rancangan yang khusus yang Allah taruh kepada setiap kita yang percaya. Oleh sebab itu, ketidakmampuan kita haruslah kita ukur bukan kata dunia ini, bukan kata orang, tetapi berdasarkan sejauh mana kita ukur ketidakmampuan kita, sejauh mana kita dapat melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus sendiri. Sejauh mana tingkat kebergantungan kita kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus sebagai sumber kekuatan, karena Roh Kudus sebagai sumber hikmat, karena Roh Kudus sebagai sumber dari segala sumber yang kita butuhkan selama kita berada di muka bumi ini. Demikianlah Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan ketidakmampuan kita seharusnya bukanlah menjadi penghalang, melainkan menjadi berkat. Apabila kita sadar bahwa kita tidak mampu, maka kita mengambil langkah yang pertama, yaitu percaya Tuhan tidak salah pilih. Haleluya. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10, saya bacakan. Jadi sekarang pergilah aku, mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa mendapat satu tugas, satu perintah dari Tuhan untuk dia pergi membawa bangsa atau umat Allah. Sekalipun Musa seorang yang bukan ahli komunikasi, pandai berbicara, memiliki pengalaman latar belakang yang tidak baik. Dia seorang pembunuh, seorang kriminal, seorang yang tidak bertanggung jawab. Semestinya ketika ia membunuh, ia mestinya datang ke Firaun, melaporkan diri, tetapi ia lari. Hal yang kedua, ya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan tahu bahwa kakak Musa yang bernama Harun, seorang yang fasih berbicara. Ini ditulis di dalam Keluaran pasal 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu, saudara perhatikan, bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Meskipun demikian, meskipun Allah tahu siapa Musa sebenarnya, tetapi Allah tetap berperkara kepada Musa. Seperti saya katakan tadi, ia mempunyai kelemahan, ia mempunyai masa lalu yang kurang baik. Tapi Allah tetap berperkara dengan dirinya. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperhatikan. Ketika Allah memilih, menetap seseorang, ia tidak akan pernah mengingkarinya atau mencabut kembali rencananya. Sekalipun orang yang dipilihnya merasa tidak mampu dan punya kekurangan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Ia tahu masa lalu kita. Ia tahu masa sekarang. Ia tahu masa yang akan datang. Itu sebab kita dapat mengatakan bahwa Allah tidak salah pilih ketika ia memilih saudara atau saya atau siapa saja di dalam rancangannya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Musa ini? Yang pertama yang kita pelajari, cara kita melihat perasaan tidak mampu kita berbeda dengan cara Tuhan melihat ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu, kita perlu berserah kepada Tuhan karena Ia pasti membimbing kita ke air yang tenang,
ke padang rumput yang hijau. Yang kedua, hal yang kita pelajari adalah ketidakmampuan kita merupakan sarana untuk kita mengalami dan melihat mujizat Tuhan. Musa seorang yang merasa tidak mampu di dalam hal berbicara, yaitu menghadapi Firaun. Tetapi Tuhan menyertai dia dengan mujizat, yaitu dari tongkatnya ketika ia lempar tongkat itu menjadi ular. Yang ketiga yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian adalah setiap perasaan tidak mampu menerpa kehidupan kita, reaksi dan aksi kita adalah sangat penting. Sebagai contoh, dalam pekerjaan kita dipromosikan pada satu posisi yang baru. Tetapi karena pekerjaan itu belum pernah kita kerjakan atau kita lakukan, maka kita mungkin merasa tidak mampu, tidak pede. Atau juga terbuka peluang bisnis yang baru. Tapi di sisi yang lain juga muncul perasaan, apakah saya mampu mengerjakan satu bisnis yang baru? Karena belum pernah saya tekuni. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Selain kita menimbang dengan akal sehat, pendapat orang lain, termasuk para ahli, menurut saya langkah yang bijak adalah bukan perasaan tidak mampu yang kita miliki, kita tonjolkan, kita utamakan. Tetapi sebaliknya kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, apakah ini merupakan kehendak-Mu ya Tuhan? Kalau kita yakin bahwa itu adalah kehendak Allah, namun di dalam perjalanan kita merasa tidak mampu, hal itu wajar saja. Tetapi harus diingat, karena itu adalah kehendak Tuhan, maka kita harus yakin pula bahwa Ia akan memampukan kita melakukan itu. Haleluya. Satu hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, yaitu datang di kaki Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat ketiga dikatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kata berseru di dalam ayat ini bukanlah berbicara mengenai hal berteriak, tetapi berseru sini, yaitu kita datang bersujud di kaki Tuhan, duduk diam, mendengar sang sumber hikmat itu berbicara, berkata-kata kepada kita. Sebagai sebuah ilustrasi, ketika Raja Saul memberontak kepada Tuhan, maka Allah mencari seorang pengganti untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Maka Nabi Samuel ditugaskan untuk pergi ke rumah Isai untuk memilih dan mengurapi salah satu anaknya untuk mengganti Saul. Maka kita tahu pada waktu itu seorang yang akan diurapi, maka akan dituangkan minyak, tanduk dan isi minyak. Nabi Samuel datang ke rumah Isai dan ia datang untuk mengurapi salah satu anaknya. Dipanggillah salah satu anak yang bernama Eliab, gagah perkasa. Dan Samuel berpikir bahwa inilah anaknya yang dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika ia ingin menuangkannya, minyak itu tidak mengalir. Tuhan berkata, bukan Eliab. Dipanggil lagi anak yang kedua, Abinadab. Demikian juga minyak itu, waktu mau dituang, bukan dia. Demikian juga sama. Dan akhirnya Nabi Samuel berkata, masih adakah anakmu satu lagi? Ada, masih kecil, masih kemerahan, tidak masuk hitungan. Coba panggil. Dan ketika datanglah anak yang paling kecil yang bernama Daud. Dan ketika minyak itu dituangkan, minyak itu mengalir ke atas kehidupannya. Apa yang ingin kita dengar dari pesan ini? Kalau itu merupakan bagian saudara, haleluya, tidak ada satupun yang dapat mengambilnya. Itu tetap milik saudara, haleluya. Perasaan ketidakmampuan kita seharusnya bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi berkat. Apabila kita sadar bahwa kita tidak mampu, maka kita mengambil langkah yang kedua, yaitu percaya bahwa Tuhanlah jaminannya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-1
ke-5, ke-6, dan ke-7. Tapi pada kesempatan ini saya hanya membaca ayat yang ke-1 saja. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Di dalam New King James Version dikatakan, And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord, atau Yahweh. Mari kita melihat secara sekilas kisah kehidupan Musa ini. Seperti saya katakan tadi, Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan juga dia harus menghadap Firaun untuk berbicara kepada Firaun, meminta izin agar mereka diizinkan meninggalkan Mesir. Dalam diri Musa timbul pergumulan, satu keraguan-raguan, satu perasaan tidak mampu karena memang ia tidak pandai bicara. Apa yang harus ia sampaikan kepada Firaun? Tuhan sangat mengetahui isi hati dan perasaan Musa. Oleh sebab itu Tuhan memberi jaminan kepada Musa tentang dirinya dan ia berkata, Akulah Tuhan. Haleluya. Kata akulah Tuhan muncul sebanyak 4 kali di dalam Keluaran pasal 6 yang kita baca ayat 1 sampai 12. Ini merupakan sebuah jaminan yang luar biasa kepada Musa bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satupun yang dapat memberi jaminan yang begitu pasti di dunia ini selain Tuhan Yesus. Kepastian itu telah dibuktikannya dengan mengorbankan dirinya sendiri, yaitu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan munculnya wabah COVID-19 telah menjadi pandemi di seluruh dunia sehingga berdampak dan menggoncangkan sistem perekonomian, baik bersifat satu bangsa, keluarga maupun pribadi. Maka mungkin muncul satu pemikiran dan perasaan tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang sebagaimana mestinya. Maka dalam keadaan demikian kita membutuhkan sebuah jaminan yang pasti. Ada orang yang terjamin atau merasa aman ketika ia memiliki harta melimpah, jabatan yang tinggi, kehidupan yang mapan. Hal itu tidak salah, hal itu semua baik. Namun persoalannya adalah bahwa apa yang telah saya sebutkan tadi tidak menjadi jaminan yang bersifat kekal. Karena semua itu dapat berubah, semua itu dapat hancur adanya. Kalau Bapak Ibu membaca mass media, maka Bapak Ibu dapat mengetahui ada berapa banyak orang di PHK, ada berapa banyak perusahaan tutup oleh karena COVID-19 ini. Itu menunjukkan kepada kita bahwa apa yang saya sebutkan tadi tidaklah merupakan jaminan yang kekal. Tetapi masih ada satu jaminan yang pasti di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus dan janjinya. Terpujilah Tuhan. Di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Perasaan ketidakmampuan kita seharusnya bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi berkat. Apabila kita sadar bahwa kita tidak mampu, maka kita mengambil langkah yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Keluaran pasal 5 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Ketika Musa menghadapi begitu banyak tantangan, ketika ia berhadapan dengan bangsa Israel yang mencemooh dia, yang mencaci maki dia, yang mencela dia, segala macam yang jahat. Dan disertai juga perasaan tidak mampu untuk menghadapi Firaun. Memimpin bangsa Israel itu keluar dari perbudakan, dari tanah Kanaan.
Dalam semua itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa meresponinya. Ini yang penting. Dia datang menghampiri Tuhan. Kenapa Musa melakukan itu? Karena Musa sadar betul bahwa hanya Allah, Yahweh, mampu memimpin dan menolong dirinya. Ketika seorang percaya merasa tidak mampu untuk mengembangkan suatu tugas atau beban kehidupan lainnya, maka respon yang wajar yang perlu kita ambil sebagai orang percaya adalah berdoa dan terus meningkatkan kualitas doa kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menegaskan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan mengembangkan kehidupan yang merenungkan firman Tuhan dan bergantung kepada Allah dengan sepenuh hati. Roma 10 ayat 11 dengan tegas dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Atau dengan bahasa yang lain, tidak akan dikecewakan. Di dalam perjanjian baru, mendekatkan diri kepada Allah dapat digambarkan seperti ranting dan pokok anggur. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku. Saudara perhatikan Bapak Ibu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari ilustrasi ranting dan pokok anggur ini memberikan kepada kita satu gambaran yang jelas bahwa betapa pentingnya hidup melekat dan bergantung kepada Tuhan itu. Ranting merupakan gambaran dari kita sendiri. Nah, kalau saudara bayangkan pokok anggur dan ranting, apa yang terjadi kalau ranting itu tidak menempel? Maka ranting itu tidak mungkin berbuah, dia hanya akan kering dan dibuang orang. Tetapi kalau dia menempel, dia akan menghasilkan buah. Terlepas apapun kondisi yang sedang terjadi di sekitarnya. Selama ia menempel, maka ranting itu akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena ranting itu akan mendapat suplai makanan yang cukup, vitamin yang cukup, dan segala kebutuhannya untuk dia memproduksi buah. Demikian jugalah gambarannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi membangun kehidupan yang melekat pada pokok anggur, yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani, membangun suatu persekutuan yang terus menerus, dan membangun kehidupan yang taat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah ketika perasaan tidak mampu muncul merupakan langkah yang perlu kita ambil sebagai orang-orang percaya. Karena dari situlah Bapak Ibu Saudara sekalian, energi kita peroleh, kekuatan kita peroleh, hikmat dari Allah mengalir. Kalau kita sebagai orang percaya tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka perasaan tidak mampu seringkali menjadi penghalang dan mencegah kita untuk mengalami berkat Tuhan. Rasul Paulus di dalam tulisannya mengakui bahwa dirinya tidak mampu menunaikan panggilan Tuhan. Namun Rasul Paulus tidak pernah membiarkan perasaan tidak mampu itu menguasai dirinya. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak pernah berkata, aku tidak mampu karena aku tidak perlu memberitakan Injil. Tapi sebaliknya, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara perhatikan tadi ayat tadi. Rasul Paulus menerima ketidakmampuannya. Dan ia tidak lagi melihat kepada dirinya sendiri. Tapi ia bersandar kepada kekuatan kuasa Roh Kudus. Yang akan memampukan dia menunaikan tugas yang Allah berikan kepada dia. Sebagai bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Perasaan tidak mampu seringkali sangat mengganggu kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita. Tetapi tidak selalu berdampak negatif atau berarti negatif. Oleh sebab itu,
untuk kita dapat bangkit dari ketidakmampuan kita, maka kita perlu tahu bagaimana meresponinya. Perasaan tidak mampu yang kita rasakan tidak boleh didasarkan pada standar keinginan atau harapan orang lain dan juga pada kemampuan sendiri, melainkan ketidakmampuan kita harus kita ukur berdasarkan tingkat ketergantungan kepada Roh Kudus yang maha sempurna yang akan memampukan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perasaan tidak mampu tersebut adalah bagaimana kita menyikapinya. Oleh sebab itu sikapilah perasaan tidak mampu Bapak Ibu Saudara sekalian dengan 3 hal, yaitu sadar bahwa Allah tidak salah pilih, percaya bahwa Tuhanlah jaminannya, dan yang ketiga mendekatlah kepada Tuhan seperti ilustrasi pokok anggur dan ranting. Kini Tuhan Yesus menolong kita semua, memampukan kita semua untuk tetap berdiri teguh di tengah perasaan tidak mampu, karena pertolongan kita datang dari Dia yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Sebelum saya menaikkan doa berkat bagi kita semua Bapak Ibu, saya mau berdoa. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengikuti ibadah online ini, ada perasaan tidak mampu yang menyelimuti hati dan pikiranmu. Mungkin kau tidak merasa mampu, bagaimana saya dapat mendidik anak saya. Mungkin saudara merasa tidak mampu, bagaimana saya harus bertahan menghidupi keluarga saya, usaha saya, menghadapi penyakit. Izinkan pada pagi hari ini untuk saya berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita masih punya Tuhan yang akan tolong kita. Kalau engkau seperti itu mau didoakan, silakan engkau berdiri dimanapun engkau berada saat ini. Dan taruh tanganmu di dada. Dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, engkau melihat anak-anakmu yang meresponi kebenaran firman-Mu karena mereka percaya kepada engkau. Dan saat ini mereka sedang berdiri sebagai tanda penyerahan mereka kepada Tuhan. Mereka mengangkat tangan dan meletakkan tangan di dada mereka. Tuhan, hampirilah mereka Tuhan Yesus. Karena perasaan tidak mampu begitu menggeluti pikiran hati mereka. Sementara kami tahu oleh firman-Mu, Engkau dapat mengubah perasaan tidak mampu itu justru menjadi berkat, justru menjadi kekuatan, justru menjadi sarana untuk Engkau bekerja. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Bagi mereka saat ini yang merasa tidak mampu lagi, apakah aku harus bertahan hidup dengan situasi keadaan penyakitku? Allah nyatakan kuasa mujizat kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang merasa tidak mampu, bagaimana saya harus bertahan menjalankan rumah tangga dengan istri atau suamiku yang selalu salah paham, yang selalu ada pertengkaran. Tuhan, Engkau jamah Tuhan Yesus, beri kepada mereka hati yang saling mengerti, kerendahan hati, penerimaan, dan Roh Kudus Engkau bekerja dengan hikmat-Mu di atas mereka. Bagi mereka mungkin Tuhan merasa tidak mampu, bagaimana aku harus membiayai kehidupan keluarga anak-anakku. Aku berdoa, kiranya berkat Allah tercurah atas engkau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terbuka setiap peluang berkat itu. Tuhan, mampukan setiap kekasih-kekasih-Mu yang berdiri dan meresponi kebenaran firman-Mu. Tuhan, saatnya aku berdoa Engkau beri kemampuan kepada mereka, terobosan kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat ketidakmampuan itu menjadi sarana untuk melihat kuasa mujizat Allah bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua kekasih-kekasih hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkatilah dan jamalah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi saat ini untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapi wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-Nya turun atas hidupmu, keluargamu, anak cucumu, mulai hari ini dan sampai Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Haleluya. Kami percaya kita semua diberkati oleh ibadah kita hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari beritakan dan sebarkan firman Tuhan melalui YouTube channel CCC ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe YouTube CCC. Tidak ada penyembahan tanpa persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan melalui nomor rekening yang tertera di layar TV Anda. Jika saudara juga membutuhkan dukungan doa, saudara juga dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini. Kami mengajak saudara untuk ikut dalam acara-acara dari Gereja CCC sepanjang minggu ini seperti doa Jumat Power of Prayer jam 7 malam, doa pagi kaum wanita BWC hari Sabtu jam 9 pagi, juga ibadah online sekolah minggu di udara setiap minggu jam 8 pagi. Youth Community juga ada setiap minggu jam 6 sore melalui Zoom. Demikian ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.